Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan alinea kami. Oke, rancangan alinea. Untuk tema alinea yang saya pilih yaitu slash jam. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isi persuasif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik, slash jam adalah selai dengan bentuk seperti keju slice. Untuk gagasan penjelas, yang pertama, varian rasa slice jam, yang kedua perbedaan slice jam dengan selai lainnya, yang ketiga kandungan bunga pada slice jam. Untuk kelengkapannya, alinea saya berisi 4 kalimat sehingga terbentuklah suatu alinea sebagai berikut. Slice jam adalah selai dengan bentuk seperti keju slice. Selai ini memiliki 3 varian rasa seperti anggur, apel, dan lemon. Berbeda dengan selai pada umumnya, slice jam adalah selai dengan campuran bahan alami sehingga tidak masalah jika dikonsumsi sehari-hari. Slice jam memiliki kandungan bunga dengan 3 varian seperti bunga telang, bunga rosella, dan bunga krisantemum sebagai pewarna alami dan juga baik untuk kesehatan. Baik, alinea selanjutnya adalah krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 yang terjadi merupakan krisis yang antara lain disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Krisis tersebut dapat menjalar dari suatu negara ke negara lain. Hal ini ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar mata uang ASEAN terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan meroketnya inflasi di beberapa negara ASEAN kecuali Singapura. Dampak yang berbeda di Singapura atas depresiasi nilai tukar mata uangnya terhadap inflasi diduga disebabkan oleh tingginya derajat keterbukaan perdagangannya jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lalu dari sini didapatkan rancangan alinea dengan tema alinea krisis keuangan, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan umum khusus, dan kalimat topiknya yaitu krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 yang terjadi merupakan krisis yang antara lain disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Lalu dengan adanya gagasan penjelas, yaitu perubahan nilai tukar, inflasi, dan depresiasi nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir ada kelengkapan, yaitu lengkap dengan satu alinea berisi 4 kalimat. Berikut ini alinea akan saya presentasikan dengan rancangan alinea, yaitu tema alineanya belanja online, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan metode definisi karena mendefinisikan belanja online itu adalah, terus kalimat topiknya karena posisi kalimat topik itu deduktif sehingga berada di awal kalimat dengan bunyi belanja online adalah proses transaksi pembelian produk atau jasa dengan menggunakan media jual beli online seperti website dan jejaring sosial lainnya. Gagasan penjelasnya pada kalimat yang kedua yaitu tren belanja online di Indonesia. Gagasan penjelas kalimat ketiga yaitu perkembangan belanja online dengan media sosial. Gagasan penjelas pada kalimat 4 yaitu mudahnya berbelanja online. Kelengkapannya atau bunyi isi alinea seluruhnya yaitu belanja online adalah proses transaksi pembelian produk atau jasa dengan menggunakan media jual beli online seperti website dan jejaring sosial lainnya. Tren belanja online di Indonesia berkembang sangat pesat sejak tahun 2012. Belanja online akan terus berkembang karena sangat memudahkan konsumennya dalam berbelanja online melalui media sosial. Orang-orang berbelanja online dapat dilakukan hanya dengan smartphone dan e-commerce untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, saat ini teknologi sangat berpengaruh bagi usaha pembangunan Indonesia. Hal ini dikarenakan teknologi dapat mengubah segala bidang. Apabila masyarakat dapat memaksimalkan fungsi teknologi, akan banyak peningkatan hasil output yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, kita harus siap menghadapi persaingan pasar yang semakin luas karena hilangnya batasan jangkauan pasar. Nah, rancangan dari alinea tersebut adalah yang pertama, tema alinea. Tema alinea adalah pengaruh teknologi. Posisi kalimat deduktif, sifat isi paragraf ekspositoris, metode pengembang metode sebab akibat, kalimat topik. Saat ini teknologi sangat berpengaruh bagi usaha pembangunan Indonesia. Gagasan utamanya, teknologi dapat mengubah berbagai bidang,
Yang kedua, peran teknologi apabila digunakan secara maksimal. Yang ketiga, kesiapan dalam persaingan pasar yang semakin luas. Nah, yang selanjutnya ada kelengkapan. Kelengkapan dari paragraf tersebut yaitu berisi dari kalimat utama dan penjelas dan juga terdiri dari 4 kalimat. Alinea saya yaitu, jika dilihat pada siklus tahunan, sektor pertanian memang selalu tumbuh negatif pada triwulan akhir karena adanya faktor cuaca atau pergantian musim. Misalnya saja, yang paling nyata karena masalah musiman atau untuk sektor pertanian, di mana puncak musim panennya sudah jatuh di triwulan 2 dan 3, dan di triwulan 4 mengalami penurunan sehingga kontraksi, jelas Suryanto. Kendati demikian, pada kuartal 4, sektor pertanian masih mencatat mengalami pertumbuhan positif 1,75%. Itu didorong oleh produksi palawija dan hortikultura yang naik untuk beberapa komoditas seperti ubi kayu, kacang hijau, pisang, mangga, dan cabai rawit. Identifikasi alineanya, yang pertama ada tema alinea yaitu pertumbuhan sektor pertanian. Yang kedua, posisi kalimat topik itu berada di deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya klasifikasi, kalimat topiknya yaitu jika dilihat pada siklus tahunan, sektor pertanian memang selalu tumbuh negatif pada triwulan akhir karena adanya faktor cuaca atau pergantian musim. Gagasan penjelasan yang pertama yaitu jatuhnya sektor pertanian, yang kedua sektor pertanian mengalami peningkatan, yang ketiga pendorong kenaikan sektor pertanian. Kelengkapan kalimatnya ada 4 kalimat. Berikut alinea saya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi media sosial. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau dengan hanya sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Tema dari alinea ini yaitu internet, kemudian posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangan yang digunakan adalah definisi, dan kalimat topiknya internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Gagasan penjelas yang pertama, internet sangat bermanfaat. Gagasan penjelas yang kedua yaitu internet sebagai alat komunikasi. Baik, selanjutnya dapat dilihat bahwa di sebelah kanan terdapat alinea dengan tema pertumbuhan teknologi. Untuk jenis alinea saat ini masih dikosongkan dan posisi kalimat topik ialah deduktif, yakni terletak di awal paragraf atau alinea. Sifat isinya yakni deskriptif dengan menggunakan metode pengembangan metode definisi. Kalimat topiknya ialah globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong perubahan bisnis pada industri perbankan di seluruh dunia. Dan gagasan penjelasnya yakni yang pertama peningkatan adopsi teknologi di Indonesia, yang kedua pemanfaatan teknologi pada industri perbankan, yang ketiga kemudahan fasilitas teknologi internet, dan yang terakhir peningkatan penggunaan teknologi. Dan ditinjau dari kelengkapannya sendiri, alinea atau paragraf ini sudah lengkap karena terdapat 5 kalimat yang saling berhubungan. Untuk alinea berikutnya ada alinea yaitu dengan tema kelompok tumbuhan berbunga, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya klasifikasi, serta kalimat topiknya kelompok tumbuhan berbunga terbagi menjadi 2 kelompok tumbuhan yaitu kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, gagasan penjelasannya yang pertama yaitu definisi tumbuhan monokotil dan dikotil, yang kedua ciri-ciri tumbuhan monokotil, yang ketiga ciri-ciri tumbuhan dikotil. Dan yang kelengkapannya berisi 4 kalimat. Untuk paragrafnya sendiri yaitu kelompok tumbuhan berbunga terbagi menjadi 2 kelompok tumbuhan yaitu kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1, sementara dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Beberapa ciri-ciri dari tumbuhan monokotil adalah berbiji tunggal, akarnya serabut dan batangnya tidak bercabang serta beras luas. Sebaliknya, ciri-ciri dari tumbuhan dikotil antara lain bijinya berkeping 2, akarnya tunggang, dan batangnya bercabang. Sekian, terima kasih.